wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kita akan membahas tentang hewan. Yang pertama kita akan membahas tentang hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Kemudian kita akan membahas hewan omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya. Apa saja sih hewan-hewan pemakan daging, rumput, dan hewan pemakan segalanya itu? Nah, kita lihat di sini sama-sama ya anak-anak. Yang pertama, hewan herbivora. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya sapi, kerbau, kuda, domba, dan kelinci. Kemudian hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya singa, harimau, macan, dan serigala. Kemudian ada hewan omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya. Contohnya ayam, angsa, burung, dan itik. Nah, ibu kan memiliki beberapa gambar. Nah, gambar tersebut akan ibu kasih tahu ke kalian untuk sebagai contoh dari pelajaran kita tadi. Ada yang tahu nggak ini hewan apa? Apa? Iya, hewan kambing. Hewan kambing termasuk golongan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian ada yang tahu nggak ini hewan apa? Iya, hewan harimau. Harimau masuk ke golongan hewan pemakan daging. Ya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu kita bahas tentang pelajaran bahasa Lampung yang menggunakan kosakata dalam bahasa Lampung. Kosakata bahasa Lampung ini biasanya sering digunakan untuk berdialog setiap hari bagi suku Lampung asli. Nah, di sini kita akan membahas kosakata bahasa Lampung. Dibuka bukunya halaman 97 ya, anak-anak. Nah, yang pertama itu ada nya. Nya itu artinya saya. Kemudian niku artinya kamu. Kemudian api artinya saya. Api artinya apa? Kemudian siapa, sapa artinya siapa. Iu artinya iya. Dang artinya jangan. Kemudian ada payu artinya baik atau oke. Kemudian ada lalang artinya tertawa. Kemudian ada miwang artinya menangis. Siapa yang di sini yang sering menangis? Nah, itu berarti dia suka miwang, artinya suka nangis. Kemudian ada kering artinya suka. Kemudian ada liom artinya malu. Kidang artinya tapi. Nah, ibu minta di sini kalian, di sini ibu nanti akan menyuruh salah satu teman kalian untuk maju ke depan untuk mempraktekkan secara langsung untuk berdialog menggunakan bahasa Lampung. Bisa? Oke. Nah, sekarang sudah ada salah satu teman kalian yang sudah berdiri di depan. Nah, dia sekarang akan membacakan contoh dialog dalam bahasa Lampung bersama ibu. Ya. Assalamualaikum Nur. Waalaikumsalam. Aku bilang kedon iko Nur. Aku bilang nomor Lina Pai. Oh iya, hati-hati ya Nur. Iya, ya dunya laju Pai. Ya. Nah, seperti itu anak-anak, bisa dipahami dan bisa dimengerti. Tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah maju. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Nah, di sini ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, ibu minta kalian untuk menyimak dan memahami isi dari video tersebut. Kemudian nanti ibu akan meminta kalian mengisi isian yang ada di buku cetak kalian masing-masing. Setelah itu, kumpulkan tugasnya ke depan. لماذا تقرأ الكتاب؟
الآن يوم الإجازة. القراءة مهمة جدا، والقراءة نافذة العالم. أحسنت يا أخي، أنت طالب ناشط وجميل، أنت تقرأ كل يوم. شكرا لك. أنا سأقرأ أيضا. Nah, sudah paham semuanya? Sudah bisa dimengerti? Nah, Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sudah selesai semuanya? Silahkan dikumpulkan ke depan ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, buka buku kalian halaman 112. Di sana kita akan membahas materi tentang pantun. Pantun ini merupakan salah satu pelajaran yang bersajak ABAB dalam pembentukan sebuah kalimat atau syair. Nah, kita akan membahas tentang pantun. Ibu minta ke kalian isi dari pantun ini merupakan isi dari pantun nasihat, pantun tentang cinta, pantun agama. Nah, Ibu minta ke kalian contohkan dari salah satu pantun yang kalian ketahui, baik dari nasihat, pendidikan, pantun tentang cinta, dan pantun agama. Di sini Ibu sudah memiliki amplop dan Ibu minta ke kalian untuk memasukkan sebuah pantun yang sudah kalian dapatkan ke dalam amplop ini. Silahkan diambil. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan masuk ke pelajaran Al-Quran dan Hadis. Yang kita akan bahas adalah izhar dan ikhfa. Nah, izhar ini artinya jelas, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf a, ha, ho, ain, ghin, ha, maka dibacanya harus jelas. Sedangkan ikhfa artinya samar-samar. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar ini, nah maka dibacanya samar-samar. Contoh izhar, kita ambil dari huruf H. Contoh dari nun mati yaitu wamin halifi. Nah, dia itu bacanya harus jelas. Sedangkan ikhfa itu beda, dia harus samar-samar. Begitupun dengan seterusnya ya anak-anak. Nah, Ibu minta ke kalian dipahami, dimengerti, yang belum jelas silahkan ditanyakan. Kemudian di sini ada soal. Di sini ada soal dan Ibu minta kalian kerjakan soal ini. Kemudian nanti akan dikumpulkan ke depan ke Ibu. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Silahkan kumpulkan ke depan. Ya.